Oke, untuk selanjutnya kita akan cek saham Antam ya. Dan untuk saham Antam hari ini naik 4,4% ke harga 2000 ya, ke level 2000. Dan untuk saham Antam juga open gap atas hari ini sama kayak Inco ya. Hari ini open gap atas, dan kalau secara teknikal ini malah berhasil breakout ya, berhasil breakout di atas resistennya. Resisten untuk Antam tadi itu di 1990 ya. Jadi untuk hari ini, untuk saat ini, untuk support resisten Antam yang tadi udah jadi supportnya. Jadi untuk support Antamnya sekarang ada di 1990 dan resistennya itu ada di 2095 ya. Ini area resisten Antam kalau secara Fibonacci. Dan ini juga ada gap down ya, yang mudah-mudahan besok bisa ketutup ya. Kalau kita cek transaksinya untuk saham Antam hari ini, untuk Antam hari ini tanggal 7 November secara keseluruhan diakumulasi oleh BKYU, BB. Dan untuk asingnya juga net buy ya. Untuk BKYU-nya ini asing yang masuk di saham Antam. Jadi untuk Antam hari ini diakumulasi oleh asing, dan untuk lokalnya juga ada yang akumulasi nih, YUBB. Jadi YU lokal masuk 34M dan YU asing masuk 12,3M. Secara keseluruhan untuk Antam hari ini juga diakumulasi, jadi ada kemungkinan besok sih masih bisa naik ya, masih bisa hijau untuk saham Antam ya. Jadi ada kemungkinan sih besok masih hijau. Untuk target kenaikannya kalau untuk trading sih ya nutup gap di area sini ya, di 2040-an ya. Mungkin perhatikan aja level ini, kalau misal besok bisa breakout di atas 2040 untuk target kenaikan Antam ya, baru ke area sini 2100 ya, antara 2095 2100 itu area resisten Antam ya. Tapi untuk target price yang pertama ya nutup gap dulu di area sini, di area 2040 sampai 2045. Oke, itu untuk saham Antam, dan supportnya di area sini ya 1990. Jadi misal besok masih bertahan di atas 1990 ya, target kenaikannya seperti tadi itu. Tapi kalau breakdown di bawah 1990 ya mending wait and see aja. Jadi kalau mau spekulasi buy bisa pasang antisipasi sedikit di bawah support ya, sedikit di bawah 1990, mungkin di 1980 atau disesuaiin aja ya. Tapi di sini ada gap up ya yang belum ketutup ya, ini bisa kita lihat bareng-bareng. Kemarin close di 1915, hari ini open di 1930. Jadi ada gap sekitar 15 poin. Ya, harusnya sih ketutup ya. Biasanya kalau ada gap itu biasanya akan ketutup ya, entah itu dalam waktu jangka dekat atau jangka panjang, kita lihat aja besok ya. Tapi untuk hari ini saham Antam ada yang akumulasi, jadi ada kemungkinan besok masih naik. Oke, itu untuk saham Antam. Selanjutnya kita cek saham BRMS. Dan untuk saham BRMS hari ini naik cukup tinggi 8% ya, ke level 187, dan hari ini berhasil breakout di atas resistennya lagi ya, berhasil tembus di atas 185. Kira-kira besok gimana kalau kita cek transaksi BRMS untuk hari ini? Tanggal 7 November secara keseluruhan diakumulasi oleh BK. Jadi BK ini BK asing ya. Jadi untuk BK-nya net buy lah 10,7M, untuk valuasinya 10,8. Jadi cenderung akumulasi untuk BRMS untuk BK di saham BRMS ya. Jadi masuk mungkin untuk swing ya, untuk si BK ini. Selain BK yang masuk di saham BRMS hari ini ada KK, MGGR, dan yang jualan ada YP, LGPD. Yang jadi market maker utama di saham BRMS MG ya. Ya kemungkinan yang naikin si MG. Untuk MG-nya masih net band 6,4, average di 182. Floating profit ya. Jadi untuk MG floating profit 5 poin. Untuk besok kemungkinan gimana? Setelah history perhatikan saja level ini.
192 ya, antara 190 sampai 192. Kalau misal besok itu berhasil breakout di atas itu, ada kemungkinan sampai RMS ngejar kenaikannya, resistennya di 213 ya. Jadi bisa perhatikan level 190 sampai 192 ya. Kalau gagal breakout di atas itu ya ada kemungkinan konsolidasi dulu sedikit di bawah support ya, sedikit di bawah antara 185 sampai 192 ya. Kemungkinan akan konsolidasi dulu ke area situ kalau misal besok gagal breakout di atas 192. Oke, itu untuk sampai RMS untuk hari ini. Ada yang akumulasi cuman belum terlalu banyak ya, ini si BK. Dan untuk MG-nya ini juga cenderung scalping, jadi tidak akumulasi. Valuasi hari ini 38,2 M dan cuma net buy 6,4 ya. Ya masih net buy lah ya, jadi ada kemungkinan dibuka hijau dulu untuk besok. Kalau kita cek dari tanggal 1 untuk BRMS, dari tanggal 1 malah distribusi ini ya, si YP. Dari tanggal 1 market maker utamanya YP MG. MG-nya masih net buy, average di 178 malahan kalau kita cek di tanggal 1. Floating profit ya untuk si MG-nya ya. Jadi perhatikan aja level 185 ya. Semoga nggak jebol di bawah itu untuk sampai RMS. Selanjutnya kita cek saham Pegas ya. Dan untuk saham Pegas hari ini kok bisa turun cukup dalam ya. Turun 4,8% dan ini berhasil breakdown ya. Kalau kita lihat cuman secara teknikal sih berhasil breakdown, tapi kalau lihat asingnya masih masuk sih harusnya aman ya untuk saham Pegas. Coba kita cek untuk asingnya gimana. Hari ini di saham Pegas asingnya net sell ya, jadi asingnya taking profit sebagian hari ini di saham Pegas ya. Hari ini net sell 33,9 M. Kalau kita cek transaksi Pegas hari ini siapa yang jualan. Pegas hari ini tanggal 7 November secara keseluruhan didistribusi oleh AZ. AZ-nya net sell 67,3 ya. Selain AZ, BK, KZ, YU juga net sell. Yang jadi market makernya AZ dan BK keduanya net sell ya. Yang nampung YP MG loh. MG nampung 43,6 M. MG nampung average di 1876. Floating loss ya. Jadi untuk si MG average-nya di atas, kalau saat ini berarti di atas resisten ya. Jadi untuk MG-nya floating loss di saham Pegas untuk hari ini. Kemungkinan untuk besok gimana? Market makernya net sell ya. Dan untuk asingnya juga jualan. Ini BKKZ versi asing. Kalau kita cek dari tanggal 1 untuk asingnya, kalau kita cek dari tanggal 1 asingnya masih net buy. Ini si ZB net buy 38,1 M ya. Kalau kita cek dari tanggal 1 ZB masih net buy 73 ya. Jadi ZB asing dan ZB lokal sama-sama net buy di saham Pegas ya. Cuman untuk lokalnya ini ada MG yang masuk ya. Ini ya mudah-mudahan MG mau naikin aja untuk saham Pegas. Kalau lihat trennya sih ini udah apa ya, garis tren lainnya itu udah keputus hari ini ya untuk saham Pegas ya. Ini nah kan, jadi garis tren lainnya seperti ini. Harusnya kemarin pas turun sampai ke area sini harusnya naik dan naik lagi ya kalau trennya bagus seperti itu. Tapi hari ini malah open gap bawah. Tadi itu open di 1920 langsung jebol garis trend line-nya ini. Jadi perlu hati-hati juga ya, takutnya ya koreksi dulu untuk saham Pegas. Kalau misal besok turun, target
penurunannya ke area berapa. Kalau secara teknikal support selanjutnya di 1785 ya. Jadi misal besok langsung dibuka merah, untuk pegas bisa ke area sini loh. Ke area sini target penurunannya ya. Mengingat ini secara tren juga udah putus, ini garis trend line-nya udah putus untuk hari ini. Candlenya juga strong, cenderung bearish ya, ini cenderung kuat turunnya. Untuk besok tapi MG-nya masih nyangkut ya, ini MG floating loss ya, untuk hari ini floating loss. Dan kalau kita cek dari tanggal 1 untuk MG average di 189. Untuk MG-nya juga floating loss kalau dari tanggal 1. Yang jadi market maker utama dari tanggal 1 BK, YP, CC, ZP ya. BK net sell 20M, YP net buy 5,1, CC-nya net sell 22 ya. Jadi untuk market makernya cenderung trading juga di saham pegas ya. Oke, jadi kemungkinan kalau yang belum punya posisi itu mungkin bisa nunggu di area sini ya, 1785. Tapi kalau yang udah punya posisi dan mau invest di saham pegas ya, kalau mau average down ya jangan buru-buru, mending nunggu di area sini ya. Atau kalau besok naik dan berhasil breakout di atas 1860 itu malah bagus ya. Kita lihat aja besok, kalau misal besok itu nggak bisa breakout di 1860 ya mending wait and see aja dulu. Karena target penurunan pegas bisa ke area sini 1780 ya. Hari ini open gap bawah ya, langsung open gap down, langsung ini tembus trend line-nya ya. Oke, itu aja untuk saham pegas ya. Dan untuk support kuatnya masih di sini 1990, 1995 ya. Ini udah gagal 1, 2, 3 kali, itu 2 kali gagal jebol resisten kuatnya di area sini. 1995 sama 2000 itu resisten kuat untuk pegas. Oke, itu untuk saham pegas. Jadi ada kemungkinan besok kalau gagal breakout di atas 180 ya turun dulu, ngejar supportnya 1780. Jadi pertimbangkan area sini kalau mau masuk atau average down di saham pegas ya, tapi tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Oke, itu untuk saham pegas. Selanjutnya kita cek saham bumi. Dan untuk saham bumi hari ini naik ya, naik 2,8% ya, enggak terlalu fluktuatif untuk range pergerakan saham bumi. Kira-kira yang jadi market makernya siapa? Kalau kita cek di sini saham bumi hari ini. Untuk bumi hari ini tanggal 7 November secara keseluruhan yang jadi market makernya masih MG. Dan untuk MG-nya net sell 16,6 M ya, lumayan juga untuk distribusinya MG. Selain MG hari ini yang jualan di saham pegas ada YPIF ya. YP net sell 26 M dan IF-nya juga net sell 38 M. Dan yang jadi market maker utamanya MG, yang nampung FZ ya. Ya, hari ini ada yang akumulasi sebenarnya FZ masuk 62,6 M. Dan FZ ini ya sepertinya pendatang baru ya, kita jarang. Kalau kita cek dari tanggal 1 coba, dari tanggal 1 FZ net buy 150 FZIF ya. Kalau dari tanggal 1 November sih untuk bumi diakumulasi oleh FZ dan IF ya. FZ ini cenderung akumulasi karena valuasi transaksinya itu 170 M dan net buy 150 ya, hampir di atas 80% transaksinya itu buy di saham bekas untuk FZ-nya. Ya, market maker utamanya masih YP, masih MG ya. Jadi sih kemungkinan untuk saham bumi ya paling range pergerakannya itu nggak sefluktuatif sebelum private placement ya, mengingat hari ini saham yang beredar juga tambah banyak, kemudian private placement-nya udah selesai ya, ada kemungkinan paling bentuk candle kecil-kecil ya untuk saham bumi, malah cenderung slow down loh ini hari, perlu hati-hati untuk saham bumi. Untuk resistennya masih di 186 ya, kalau naik perhatikan saya level ini, kalau gagal breakout ya ada kemungkinan turun, tapi kalau menurut saya sih untuk besok kalau nggak konsolidasi malah cenderung turun untuk saham bumi. Untuk supportnya masih di 156, 157. Oke, itu untuk saham bumi.
kemungkinan sih besok kalau menurut saya masih akan konsolidasi ya, range pergerakannya nggak terlalu apa ya, volatile, nggak terlalu volatile. Oke, itu untuk saham bumi. Selanjutnya kita cek saham Adaro, dan untuk saham Adaro hari ini naik ya, naik 2,1. Dan untuk saham Adaro kemarin Jumat itu emang asingnya masuk cukup banyak ya di saham Adaro. Dan untuk hari ini asingnya juga masih net buy, jadi ditutup surplus 2,1. Secara bandarmologi ya harusnya bisa naik lagi ya. Kalau kita cek transaksi hari ini di saham Adaro, hari ini tanggal 7 November di saham Adaro yang market makernya net buy, AKBK net buy ya, AK net buy 46,9, BK net buy 37, CS net buy 35 ya. Dan untuk CS ini malah cenderung akumulasi di saham Adaro, maksudnya cenderung masuk di saham Adaro untuk swing atau invest ya, karena valuasinya 36 dan net buy-nya 35. Kalau kita cek hari ini yang jadi market maker utamanya AKBK, keduanya net buy ya. Secara keseluruhan juga di saham Adaro diakumulasi oleh asing. Yang keluar itu ada SQ, CC, LG, dan mereka lokal ya, SQ, LG, AK, lokal net sell. Untuk asingnya net buy ya, AK asing net buy 60,9 loh, ini AK asing cenderung invest juga di saham Adaro, AK, BK, CS, ZPYU versi asing masuk. Ya, untuk 2 hari terakhir ini kemarin asing juga masuk cukup banyak, hari ini masuk, jadi ada kemungkinan untuk saham Adaro masih bisa naik lagi. Ya, ini secara histori juga ini udah berhasil breakout di atas 3.800 ya, 3.800 itu area resisten Adaro untuk tadi secara histori, dan kalau besok masih naik target kenaikannya ya bisa ke area sini 4.020 ya. Ya, ini area resisten Adaro juga secara histori. Jadi ada kemungkinan sih besok masih bisa naik. Kalaupun turun itu malah kesempatan buat masuk ya kalau balik lagi ke 3.720. Oke, itu untuk saham Adaro, tapi kalau turun ya pastikan di area sini ada yang jaga harga ya. Selanjutnya kita cek saham ADMR. Dan untuk saham ADMR hari ini Oke, untuk ADMR hari ini juga naik 6,8% ke level 1885 ya. Kalau kita cek transaksi untuk ADMR, untuk ADMR hari ini tanggal 7 November secara keseluruhan diakumulasi. Ini kita bisa lihat bareng-bareng BK, CS, DR, net buy. Untuk BK dan CS itu cenderung invest ya di saham ADMR, jadi tidak scalping, tidak hari ini di saham ADMR, karena untuk BK valuasinya 36 dan net buy 35, CS-nya valuasinya 30,4 M dan net buy 29, jadi sekitar 95% transaksi BK CS di saham ADMR itu buy ya. Yang jualan YU. Retailnya ada yang keluar, ini XI net sell 5,4, MG net sell. Yang jadi market maker utama hari ini di saham ADMR, BK, CC, CS, PD ketiganya masih net buy. Untuk asingnya sendiri juga net buy ya, BK, CS ini versi asing yang masuk. Jadi ada kemungkinan sih untuk ADMR besok bisa naik lagi, target kenaikannya ya ke area sini, ini resisten ADMR untuk besok ya 1980. Kalau berhasil breakout ya ada kemungkinan naik lagi, tapi kalau gagal breakout ya konsolidasi dulu di range area ini. Dan kalau kita flashback ke belakang untuk ADMR di sini juga ada gap down yang belum ketutup ya. Pas tanggal 13 Juni dan 14 Juni ya. Ini ada gap down yang belum ketutup. Ada gap down sekitar 2130, sekitar 40 poinan ya. Oke, itu untuk saham ADMR ya, mudah-mudahan sih bisa breakout di atas 1985 supaya bisa nutup gap di area sini ya. Ada kemungkinan besok masih bisa hijau. Oke, itu aja untuk saham ADMR, tetap disclaimer. Selanjutnya kita cek saham ELSA. Dan untuk saham ELSA hari ini turun
Jadi nanggung ini belum nyentuh resisten malah turun ya untuk saham Elsa minus 2,5%. Coba kita cek untuk transaksi Elsa hari ini. Apakah distribusinya banyak? Hari ini tanggal 7 November secara keseluruhan Elsa didistribusi oleh MG. Jadi MG net sell 17,8 M ya untuk hari ini di saham Elsa. Ini MG lokal. Ini kalau secara keseluruhan juga MG yang distribusi. Dan market makernya YP MG. YP-nya masih net B 4,4 ya. YP cenderung trading di saham Elsa. Dan untuk MG-nya distribusi. Yang nampung paling banyak BK, BK-nya BK asing ya. Jadi untuk asingnya masih net B di saham Elsa. Kemungkinan untuk besok gimana? Ini nanggung ya di tengah gini. Coba kita cek dari tanggal 31 Oktober. Atau dari tanggal sini aja, tanggal 1 November ya. Ini ketika Elsa breakout dan koreksi tanggal 1 November. Kalau kita cek dari tanggal 1 November untuk Elsa secara keseluruhan masih diakumulasi oleh BK. Jadi BK masih terus masuk sampai hari ini juga masih masuk ya, dan BK-nya ini BK asing. Walaupun BK asing juga kadang jualannya sebagian jualan. Jadi mungkin selama BK-nya belum jualan untuk saham Elsa masih bisa naik ya, target kenaikannya 406. Hari ini turun gara-gara MG sih. Dan untuk MG udah net sell 19,7 ya, berarti net sell kalau kita cek dari tanggal 1 November udah net sell 11,7 M. Dan untuk market maker utamanya YPMG. Jadi kemungkinan untuk besok gimana? Kemungkinan kalaupun Elsa turun itu ya harusnya harganya dijaga supaya nggak breakdown di bawah 366 ya. Selama BK versi aslinya belum jualan sih ada kemungkinan untuk saham Elsa harganya akan dijaga. Dan untuk hari ini walaupun turun 2,5 ya, diturunin MG tapi untuk BK-nya itu masih masuk 6 M-an. Jadi ya masih ada harapan untuk Elsa nyentuh resisten di 406 ya. Mudah-mudahan seperti itu. Tapi untuk besok sih kalau MG-nya nggak jualan bisa naik untuk saham Elsa ya, dengan catatan MG-nya nggak jualan loh ya. Lihat aja besok. Kalaupun turun ya supportnya di 366 ya, tapi kalau naik target kenaikannya di area sini. Kalau mau masuk ya disclaimer ya. Kalau menurut saya sih ini nanggung ya di tengah-tengah seperti ini. Tapi ya disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Oke, itu untuk saham Elsa. Selanjutnya kita cek saham ITMG. Dan untuk saham ITMG hari ini konsolidasi ya di area sini 43.600. Sudah 1, 2, 3 hari terakhir itu bentuk candle kecil terus di area sini. Dan untuk ITMG di sini masih ada gap up yang belum ketutup ya, walaupun nggak gede-gede banget, cuman ini ada gap up untuk saham ITMG. Kalau kita cek transaksinya hari ini di saham ITMG, untuk hari ini tanggal 7 November di saham ITMG secara keseluruhan didistribusi oleh CC net sell 30,5 M, dan untuk CC-nya ini CC lokal ya, jadi yang distribusi hari ini lokal. CCII versi lokal net sell. Untuk asingnya sendiri yang jualan juga lumayan banyak. Ini AO, KZ, BK, YU, DP, AK ya, jualan 3M, 3M, 2M, 2M. Tapi ada juga yang masuk untuk asingnya RX versi asing malah net buy ya di saham ITMG, dan untuk RX malah 100% transaksinya itu buy di saham ITMG ya. Jadi kemungkinan RX itu masuk di ITMG untuk invest ya kalau nggak swing. Tapi secara keseluruhan didistribusi, jadi ada kemungkinan besok ya masih kalau nggak konsolidasi malah turun ya. Jadi mending wait and see aja dulu. Tapi tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing ya. Untuk asingnya net. Untuk asingnya di saham ITMG hari ini tanggal 7 November net sell 2,4 M di ITMG. Ya kalau mau masuk di saham ITMG yang mending amannya nunggu nutup gap
di area sini ya, kalau turun dan nutup gap. Nah itu kalau mau masuk ya, tapi tetap disclaimer. Terus setelah historis sih harganya udah lumayan di atas ya, cuman karena emang sektor pertambangan ini sedang bagus ya di atas. Cuman resikonya nanti kalau sampai harga koal atau harga komoditinya itu turun ya, setelah perekonomian global mulai membaik kan inflasi terkendali ya, takutnya harga komoditi-komoditi seperti batu bara atau yang lainnya itu cenderung turun ya. Kalau inflasinya terkendali, biasanya harga komoditi turun dan itu pasti akan bertampak di saham-saham sektor pertambangan ya. Karena harga komoditinya turun ya, nanti net income-nya juga turun ya. Yang ditakutkan sih seperti itu untuk saham-saham sektor pertambangan ya. Kalau lihat histori juga udah lumayan di atas juga ya. Ya, tapi tetap disclaimer, semoga aja sektor harga-harga komoditi itu enggak turun ya, karena itu juga yang bikin produk domestik bruto GDP Indonesia masih bagus ya. Oke, itu untuk saham ITMG, semoga aja untuk harga batu baranya masih terus dijaga ya, tapi tetap disclaimer. Kalau untuk saya sih udah nggak, kurang tertarik ya masuk di sektor pertambangan untuk saat ini ya, walaupun untuk aslinya seperti di Adaro itu masih net buy ya, kita lihat aja ke depannya gimana ya, karena di sini kalau kita lihat histori juga ada gap up ini yang belum ketutup di tapas tanggal Juli 2022 ya, takutnya koreksi turun ya. Kalau udah turun itu kayaknya agak berat buat naik ya kalau di sektor pertambangan, mengingat histori ini juga udah lumayan di atas ya. Tapi tetap disclaimer sih, untuk keputusan trading ada di tangan masing-masing. Nah, oke, itu untuk saham ITMG dan ini aja dulu untuk analisa kita dalam video kali ini ya. Tetap disclaimer, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Terima kasih.